Seperti biasa, pada malam Jumat kali ini, gue akan menceritakan 3 cuplikan vlog mengerikan dari para YouTubers. Pada cerita pertama, gue akan bercerita tentang seorang YouTuber yang percaya bahwa di dalam kulit tubuhnya ini ada semacam cacing yang menggeliat. Lalu pada cerita kedua, gue akan bercerita tentang seorang streamer yang live streaming di momen terakhir sebelum dia meninggal dunia. Sampai pada cerita ketiga, gue akan bercerita tentang seorang pria yang bermain petak umpet, tapi yang dia temukan bukannya orang yang ngumpet, melainkan ajalnya sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakal upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pertama, cacing di dalam kulit. Pada tahun 2010, ada sebuah akun YouTube yang bernama Noah Martin yang pada masa itu memiliki sekitaran 1000 subscriber. Kalau lo search di YouTube dan lo lihat thumbnailnya, dari sini aja lo bakalan menebak kalau ini channelnya rada-rada nggak beres nih, pasti ada sesuatunya nih. Nah, sekarang gue bakalan menceritakan dulu nih isi dari video ini sambil juga menjelaskan apa yang sekiranya sebenarnya terjadi. Jadi di video pertama yang diupload oleh Noah Martin, di situ ada sebuah video yang berjudul The Effect of Datura Funny Shit. Kalau lo tonton video ini, di awal video lo bakal melihat ada seorang pria yang kita sebut saja sebagai Fulan. Ini lagi dilukis gitu wajahnya sama seorang wanita yang bernama Cindy. Sekilas ya, Fulan ini diam-diam aja pas lagi didandanin cemong-cemong dengan rambut kayak begitu oleh Cindy. Cuman kalau lo perhatikan lagi, Fulan ini tuh bukan diem ya, tapi lebih ke oleng, kayak mabok gitu, kayak berdiri tapi setengah sadar. Begitu selesai didandanin, Fulan ini berusaha jalan tuh, cuman tetap aja dia oleng-oleng mabok begitulah. Orang-orang yang ada di sekitaran Fulan, termasuk Cindy ya, ini pada ketawain, pada komentarin, pada lucu-lucuan lah di sekitaran Fulan. Gak lama kemudian, Fulan saking pusingnya, ini tahu-tahu ambruk jatuh. Fulan pun berusaha bangun dan dia selanjutnya jalan-jalan di sekeliling rumah, kayak nggak jelas, kayak nggak tahu arah. Kalau lo sampai saat ini masih memperhatikan dengan baik-baik ya, lo pasti udah menduga bahwa ini tuh Fulan kayaknya bukan mabok gara-gara alkohol, tapi kayak mabok gara-gara obat-obatan. Beberapa saat kemudian, Fulan ini kayak keluar dari frame kamera. Sekarang kameranya kayak menyorot seorang bapak-bapak yang lagi tiduran di lantai. Kameramen ini di sini berusaha membangunkan bapak-bapak ini ya. Diketahui bapak-bapak ini bernama Jack. Jack gak lama kemudian perlahan-lahan terbangun. Kameramen ini nanya, "Halo Jack, gimana keadaan lo? Apakah aman-aman aja?" Pas kameramennya nanya kabarnya Jack bisa kelihatan kayak berusaha banget untuk sadar. Jack terlihat kayak orang yang mau sadar tapi nggak sadar. Kayak pusing banget, kayak orang yang lagi mabok. Cuman lagi-lagi kalau lo sampai saat ini masih memperhatikan dengan baik ya, lo pasti udah menduga bahwa Jack kayak bukan mabok gara-gara alkohol, tapi mabok gara-gara obat-obatan. Gak lama kemudian, kameramennya ini beranjak dari Jack. Kameramennya ini lalu jalan dan menyorot lagi ruangan lain dan kali ini dia bertemu lagi dengan Fulan. Pas itu, Fulan kayak sendirian di kamar yang gelap, kayak ngomong gitu, tapi nggak tahu deh dia lagi ngomong sama siapa. Besar kemungkinan ya, Fulan ini kayak lagi full berhalusinasi. Kameramen beserta dengan satu orangnya itu kayak mengajak Fulan untuk keluar kamar, tapi tetap aja Fulan itu masih di dalam kamar dan ngobrol entah sama siapa. Gak lama kemudian video yang pertama pun berakhir. Diketahui ya, olengnya Fulan dan Jack ini disebabkan oleh efek dari narkotika yang berjenis Datura. Datura, begitu gua search di Google ya, ternyata adalah sebuah genus dari tanaman yang bunganya itu kalau di Indonesia dinamai dengan nama bunga trompet. Bisa dibilang Fulan dan Jack ini halu atau kelihatan gak bener gara-gara mereka mengonsumsi bunga trompet. Jujur ya, gue nggak tahu bagaimana cara Fulan dan Jack itu mengonsumsi bunga trompet. Cuman dari judul dan deskripsi dari videonya ya, jelas-jelas kok di situ adalah tertulis efek dari Datura. Nah, gue gali lagi tuh sedikit tentang bunga trompet. Gue yang tadinya biasa aja, sekarang jadi kepo karena bisa dibilang bunga trompet itu sering ditemukan tuh di Indonesia, apalagi di perumahan-perumahan gitu. Pastinya
adalah tetangga lo yang memelihara tanaman modelan bunga trompet ini. Pas ini gue dapat informasi bahwa bunga trompet itu ternyata beracun, terutama di bagian biji dan bunganya. Racunnya ini bersifat psikoaktif atau psikotropika yang artinya menurunkan sistem saraf pada otak. Gejalanya bisa berupa depresi, pernapasan, aritmia, demam, delirium, psikosis, halusinasi, bahkan juga kematian. Nah, gue mau lo inget-inget nih kata halusinasi karena ini bakalan menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh video dari channel YouTube-nya Noah Martin. Lalu pada tanggal 7 Desember tahun 2012, channel YouTube Noah Martin ini mengupload langsung 13 video yang saling berhubungan. Kalau lo cek di channelnya, ini urutannya pada random ya, jadinya rada sulit dimengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi begitu lo urutin secara kronologis seluruh 13 video ini, lo bakal melihat dan juga mengetahui sebuah video dan cerita yang mengerikan. Sebelum gue ceritain ya, sedikit disclaimer, gue nggak bisa secara sepenuhnya menampilkan cuplikan vlog mengerikan dari channel YouTube-nya Noah Martin dikarenakan isinya itu bener-bener sadis. Walaupun begitu, gue sebisa mungkin bakalan menampilkan sedikit cuplikan dengan sensor yang tidak mengganggu supaya lo bisa pahamlah betapa mengerinya video ini. Buat lo yang sekiranya ingin melihat langsung full version tanpa sensor, lo bisalah kunjungin sendiri channel YouTube-nya Noah Martin. Jadi kalau diurutin secara kronologis ya, pada video pertama, Jack pas itu ngomong kalau dia bakalan memperlihatkan operasi Morgellons disease. Jack kayak ngasih tahu dia yakin nih kalau pemerintah itu sedang ngebuat program di mana mereka bakalan menanamkan serangga di kulit manusia. Serangganya ini berupa cacing dan cacingnya itu bisa masuk ke kulit manusia lewat bahan kimia tertentu. Cacingnya ini nantinya bertugas untuk membunuh manusia secara perlahan. Jack yakin bahwa pemerintah melakukan hal ini supaya bisa mengurangi dan mengendalikan populasi manusia. Bisa dibilang apa yang Jack bilang di dalam video itu kayak semacam video konspirasi lah. Lalu pada 8 video lainnya, di sini nih kengeriannya dimulai. Dalam video ini, Jack atau entah siapa ya kayak menampilkan proses operasi dari Morgellons disease. Durasi videonya agak beda-beda nih, tapi yang bikin ngeri adalah video operasinya ini dilakukan secara mandiri dengan peralatan seadanya dan juga tanpa anestesi. Kalau gue perhatikan ya, dia kayak melakukan operasi mandiri gitu dengan menggunakan gunting, pisau, pinset, bahkan juga gunting kuku. Dia kayak merobek kulitnya, terus dia masukin benda tajam gitu ke dalam otot atau dagingnya. Setelah itu dia obok-obok tuh. Dan begitu dia mendapatkan cacingnya, ya dia tarik keluar tuh dari tubuhnya. Nah, gua nggak tahu nih apakah itu yang ditarik cacing beneran atau bukan. Tapi kalau gua boleh menebak ya, yang dia obok-obok dan dia tarik paksa keluar itu bukanlah cacing, melainkan entah itu daging, urat, otot, bahkan pembuluh darah. Gua nggak tahu apa jelasnya, tapi yang jelas bukan cacing. Lebih anehnya lagi adalah orang yang dioperasi ini itu nggak kesakitan atau beringis. Gua aja yang nonton videonya itu keringet dingin loh ngeliatnya. Kalau gua boleh persingkat lagi ya, jadi kebanyakan video yang diupload oleh channel YouTube-nya Noah Martin itu berisi operasi mandiri untuk mengobati penyakit Morgellons disease. Dari sini gua kepo dong, apa itu Morgellons disease? Morgellons disease menurut para ahli adalah semacam penyakit kejiwaan yang pengidapnya itu mempunyai keyakinan bahwa terdapat parasit, serangga atau makhluk lain hidup di dalam tubuh mereka. Orang yang mengidap penyakit ini itu sering melaporkan ada perasaan seolah-olah ada sesuatu gitu yang merayapi atau menyengat kulit mereka. Rasanya tuh kayak gatal, kayak digigit, kayak ada yang ngorek-ngorek, tapi di dalam kulit nih. Jack dalam channelnya bilang kalau penyakitnya dia lagi kambuh tuh, dia bakalan menggaruk-garuk tubuhnya sampai dalam banget, sampai berdarah, sampai kelihatan dagingnya. Dia percaya kalau sekiranya dia cuman garuk-garuk di kulit aja, itu nggak berasa. Dia mesti menggaruk sendiri, mengeluarkan ya sumber dari kegatalannya. Yang padahal gatal-gatal dan juga makhluk hidup yang tumbuh di dalam tubuhnya itu cuma sekedar halusinasi atau delusi mereka aja. Nah, beberapa dokter ada yang berkomentar di videonya Noah Martin atau Jack ini. Beberapa dokter berpendapat kalau Jack bisa mendapati Morgellons disease karena ya dia mengonsumsi datura atau bunga trompet tadi. Ingat kan salah satu efek samping dari bunga trompet selain racunnya yang mematikan adalah halusinasi. Tapi ada beberapa dokter yang berpendapat kalau Jack mengonsumsi bunga datura atau bunga trompet itu supaya mengurangi efek dari Morgellons disease yang sudah dia derita duluan. Nah, nggak ada yang tahu persis apa yang sebenarnya terjadi dengan Jack, Fulan, ataupun orang-orang yang ada di channel Noah Martin karena pertanggal 7 Desember tahun 2012 tidak ada lagi kabar terdengar dari mereka.
Kedua, gravitasi. Pada tahun 2022, ada seorang wanita bernama Xiao Kuimei berumur 23 tahun yang berasal dari negara Cina. Diketahui ya, Xiao ini adalah seorang ibu yang memiliki 2 anak yang sering melakukan live streaming di TikTok. Kesannya ya, live streaming di TikTok itu kayak biasa aja, kayak banyak orang lah yang melakukan hal itu di zaman sekarang. Tapi walaupun begitu, Xiao ini tuh kayak punya banyak followers, sekitaran 100.000 followers. Terbukti nih, dia kayak berhasil menarik perhatian banyak orang. Nah, yang membuat live streamingnya Xiao menarik adalah dia sering banget melakukan live streaming di tower crane. Tower crane, buat yang belum tahu, adalah sebuah alat gitu yang biasa digunakan untuk konstruksi bangunan tinggi yang bentukannya tuh kayak seperti tower atau menara. Secara umumnya, tower crane itu digunakan untuk memindahkan barang-barang bermuatan besar dari satu titik ke titik lain. Orang-orang yang tinggal di Jakarta pasti setidaknya pernah tuh ya ngelihat tower crane ini. Diketahui ya, ternyata Xiao ini merupakan seorang operator tower crane yang bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Seperti yang lo tahu, operator crane itu biasanya pekerjaan yang diisi oleh laki-laki. Sekarang ada nih wanita cantik bernama Xiao yang kerjanya mengoperasikan crane sambil juga live streaming di TikTok. Tentu saja ini menjadi kombinasi yang agak unik tapi menarik tuh ya untuk netizen TikToknya di Cina. Makanya Xiao itu jadinya punya banyak followers. Nah, kalau lo lihat akunnya, ada banyak banget momen di mana Xiao itu kayak bagikan video TikTok ketika dia sedang berada di dalam kabin crane-nya. Ada momen di mana dia lagi ngasih tahu cara mengoperasikan crane, pemandangan yang dia lihat ketika dia ada di tempat tinggi, bahkan juga joget-joget di dalam kabin. Di satu sisi, banyak nih yang menjadi penggemarnya Xiao, tapi satu sisi lain, ada juga yang mengkritik Xiao. Seperti yang lo tahu ya, kerja di konstruksi itu ketat dengan berbagai macam standar. Nah, Xiao ini dikritik karena sering terlihat bekerja tanpa menggunakan helm, rompi, ataupun sarung tangan ketika berkonten di kabin crane. Ditambah lagi ya, beberapa orang juga heran kok Xiao diperbolehkan live streaming gitu oleh bosnya ketika sedang mengoperasikan crane. Bukannya pekerjaan konstruksi berat itu sebaiknya fokus dulu aja ya, jangan sambil berkonten atau live streaming lah. Bisa dibilang Xiao ini kayak menuai kontroversi lah dengan ngebuat konten di dalam kabin crane. Nah, salah satu kontroversi yang besar yang pernah terjadi oleh dirinya adalah pas dia lagi mau turun dari crane. Pada tanggal 15 Juli tahun 2022 kemarin, sekitaran jam 17.40 sore, Xiao mau pulang tuh ke rumah karena shift pekerjaan dia udah selesai. Dalam cuplikan live streamingnya ini, dia kayak menaruh handphonenya itu atau kameranya di sekitaran kepalanya. Hal ini Xiao lakukan supaya kesannya apapun yang dia lihat, penonton live streamingnya juga bisa melihat. Pas momen ini ya, terlihat kalau Xiao itu lagi turun tangga tuh. Dia kali ini udah menggunakan sarung tangannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, kameranya ini kayak nge-cut dan bisa terlihat dari pemandangan cuplikannya selanjutnya. Itu kayak berputar-putar. Semakin lama putaran ini semakin cepat dan bener-bener jadi nggak jelas. Beberapa detik kemudian, tahu-tahu putarannya ini mendadak berhenti. Pas mendadak berhenti, tampilan dari cuplikan videonya adalah pemandangan crane tapi terlihat dari bawah. Sampai di sini bisa dibilang ya, Xiao pada saat turun dari crane sambil live streaming, dia kayak kepreset, terjatuh, berputar-putar di udara selama beberapa detik, dan tahu-tahu mendarat di tanah. Dan seluruh peristiwa tadi terekam semua dalam live streamingnya. Orang-orang yang menonton live streamingnya Xiao ini langsung menghubungi perusahaan tempat dia bekerja dan juga polisi. Begitu mereka semua datang ke lokasi TKP, bener banget dong, di sana mereka semua menemukan kondisinya Xiao itu dengan badan yang udah hancur akibat terjatuh dari ketinggian. Di tangannya Xiao, dia masih kayak memegang handphonenya yang sekarang mendadak berhenti live streaming. Xiao dinyatakan meninggal dunia di tempat akibat terjatuh dari crane yang ketinggiannya 50 meter. Ketiga, live streaming petak umpet. Pada tanggal 4 April tahun 2020, ada seorang pria berumur 24 tahun yang bernama Ernest Wilson. Diketahui ya, Ernest ini tinggal di kota Baltimore yang ada di Amerika Serikat. Ernest dikenal sebagai pria yang baik, yang pandai bersosialisasi dengan siapapun itu. Tiap hari ada aja nih orang baru yang dia ajakin untuk berteman. Nah, perlu diingat ya, ceritanya ini itu terjadi pada tahun 2020, pada tahun dimana virus mematikan sedang berlangsung. Orang-orang pada di lockdown dan gak ada yang bisa
bisa kemana-mana tuh. Ernest gara-gara lockdownnya ini menjadi bosan karena ya biasanya yang tiap harinya ketemu dengan orang baru, sekarang malah mendekam di rumah. Mau keluar rumah, kebanyakan tempat juga pada tutup. Jadinya bingung sendirilah Ernest ini. Yaudah deh, Ernest pun memutarbalikkan otak nih supaya dia bisa bersosialisasi dengan banyak orang. Pada hari itu ya, Ernest kepikiran sebuah ide. Gimana kalau dia menyewa sebuah rumah untuk semalam aja di situs Airbnb. Tujuannya dia adalah dia ingin ngebuat semacam party di rumahnya ini. Kayak orang-orang pasti juga pada bosen tuh mendekam di rumah dan mau kemana-mana juga nggak bisa. Nah, gimana nih kalau orang-orang ini yang lagi bosan ini nih ya, ngumpul di satu tempat, party-party sederhana dan menghibur diri sendirilah. Ernest pun akhirnya ngepost pengumuman di Facebook tuh yang kurang lebihnya kayak undangan untuk party. Cewek boleh masuk dengan gratis, sedangkan cowok mesti bayar $5. Undangan partinya ini ditunjukkan bukan hanya untuk orang yang dia kenal loh, tapi juga untuk semua orang. Entah itu teman-temannya dia, orang random, pokoknya semua orang yang membaca postnya ini. Walaupun partinya ini agak terdengar aneh buat kita, ternyata ya Ernest emang suka tuh mengadakan atau hosting party dengan orang-orang random. Jadi, tiap weekend sebelum tahun 2020, dia emang suka nyewa rumah buat Sabtu Minggu, buat party, hosting party, dan bersosialisasi dengan banyak orang asing. Bisa dibilang ya, hal ini bukanlah hal yang asing lagi buat Ernest. Nah, untuk beberapa jam selanjutnya, diketahui Ernest melakukan live streaming di Facebook sampai totalnya itu 4 kali. Pada saat live streaming yang pertama, Ernest ini kayak menyapa penontonnya sambil juga mengajak orang-orang untuk datang ke tempatnya untuk party bareng. Biasa kayak undangan gitu. Pas live streaming ini ada nih satu orang random yang kita sebut saja sebagai Fulan. Ini nanya, "Di mana partinya? Kirimin alamatnya dong." Ernest selalu menjawab, "Well, kalau lo beneran pengen tahu, lo DM gua, send message gua, nanti gua kirimin alamatnya." Udah dijawab tuh baik-baik sama Ernest. Tapi Fulan ini kayak nanya lagi, kayak, "Kasih tau lah alamatnya, ngapain sih lewat DM?" Ernest jawab, "Ya gua nggak mau ngasih alamat rumah ini secara publik. Kalau lo beneran pengen tahu ya kita DM-DM-an aja." Fulannya malah bersikeras, "Kasih tahu aja sih alamatnya, repot banget lewat DM." Begitu terus tuh interaksi Fulan dan Ernest. Mereka kayak saling keras kepala dengan keinginan mereka. Sampai ujung dari perdebatan ini, Ernest kayak bilang, "Buat lo yang dari tadi nanyain alamat rumahnya, lo nggak diundang. Kalau lo masih tonton video ini, gua mau lo tahu kalau lo itu nggak diundang dan nggak boleh untuk hadir ke sini." Selesai sudah tuh perdebatan antara Fulan dan Ernest. Lalu 2 jam kemudian, Ernest terlihat lagi mengadakan live streaming sebanyak 2 kali. Pada saat live streaming kali ini, bisa terlihat kalau ada sekitaran 20 orang cewek cowok yang hadir di pesta yang disediakan oleh Ernest. Mereka pada joget-joget, pada makan-makan, minum-minum, karaoke, main game, pokoknya having fun lah ya. Lalu sekitaran jam 2:30 pagi, Ernest lagi-lagi melakukan live streaming untuk yang keempat kalinya. Kali ini judul live streamingnya adalah bermain permainan hide and seek, atau bahasa Indonesianya bermain petak umpet. Pada sesi bermain petak umpet, Ernest yang sebagai tuan rumah ya ini berperan sebagai orang yang jaga atau orang yang mencari. Nah, seluruh sesi live streaming ini masih dilakukan di rumah yang Ernest sewa di Airbnb. Tapi kondisinya gelap karena semua lampunya dimatiin. Sambil mencari, Ernest juga dengan satu tangannya ini live streaming Facebook tuh. Pada saat dia lagi menghitung orang-orang yang ngumpet, Ernest nih kayak jalan-jalan sambil juga memberikan komentar-komentar jokes gitu kepada orang-orang. Lalu ketika hitungannya mencapai 30, Ernest mulai tuh mencari ke dalam rumah orang-orang random yang lagi bersembunyi, yang berpartisipasi bermain petak umpet. Dia coba-coba cari ke dalam rumah, tapi dikarenakan gak menemukan siapa-siapa, Ernest mulai mencari tuh ke halaman belakang rumah. Di halaman belakang rumah, dia menemukan tuh 3 orang yang lagi ngumpet. Kayak ketahuan dah 3 orang ini. Gak lama kemudian, dari live streamingnya ini, Ernest kayak menunjuk, kayak ada orang tuh yang mau manjat pagar belakang halaman rumah. Ernest pas ini kayak teriak, kayak, "Woi, siapa itu? Itu teman lo kah? Atau gimana tuh? Siapa tuh orang?" Terus ada kayak ada suara gitu yang menjawab. Kayaknya sih temannya si Ernest yang ketahuan ngumpet tuh kayak bilang, No, itu bukan teman gua. Itu gua nggak tahu tuh siapa tuh." Ernest pun membalikkan kamera dan memperlihatkan ada orang manjat masuk ke dalam halaman belakang rumah. Ernest pun bilang, "Keluar dari sini, lo nggak mungkin temen gue." Untuk beberapa detik selanjutnya ya, gue nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena nggak jelas juga nih cuplikannya dan juga perkataannya apa. Tapi besar dugaan, Ernest pada momen ini tuh diserang oleh orang yang tidak dikenal
yang tadi masuk manjat ke dalam halaman belakang rumah. Lalu nggak lama kemudian terdengar 3 suara yang mengerikan. Karena suara tembakannya kenceng banget, orang-orang yang berparti dengan Ernest yang tadinya lagi bersembunyi main petak umpetnya, ini pada keluar dong. Ada yang lari keluar rumah karena takut ya, ada juga yang lari mencari sumber suara dari tembakan itu dari mana. Dan pas orang-orang yang berparti ini lari menuju halaman belakang, bener aja dong, Ernest itu udah ditemukan telungkup di rumput belakang rumah. Dia ditemukan dengan luka tembakan dan dinyatakan tewas di tempat. Untuk beberapa hari ke depannya, polisi langsung menginvestigasi kasus pembunuhannya RS ini. Sayangnya sedikit petunjuk yang polisi dapatkan karena walaupun kejadiannya terekam oleh kamera live streaming, kejadiannya itu begitu cepat, minim saksi mata dan juga minim bukti. Sejauh ini polisi menduga bahwa pelakunya adalah Fulan yang tersinggung karena ditolak oleh Ernest pas lagi awal-awal live streaming. Dugaan lainnya ada yang bilang kalau pelakunya itu adalah maling yang nggak sengaja kepergok sama Ernest. Secara rumahnya kan gelap banget dan orang-orang lagi pada bersembunyi. Dikiranya maling ini rumahnya tuh kosong, bisa dijarah nih. Namun sampai detik ini kasusnya Ernest masih dibuka karena pelakunya masih belum terungkap.